Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romlah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori transaksional atau yang dikenal dengan teori analisis transaksional yang disingkat menjadi AT. Nah, teori transaksional adalah istilah yang luas, tetapi paling umum digunakan untuk menjelaskan dua konsep utama di bidang yang berbeda. Karena ada analisis transaksional dalam komunikasi, ada transaksional kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskannya. Teori analisis transaksional komunikasi. Nah, ini dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1950-an. Nah, teori ini berfokus pada analisis transaksi sosial atau interaksi sosial antara individu dan bagaimana interaksi tersebut dipengaruhi oleh keadaan ego seseorang. Setiap seseorang itu memiliki keadaan ego. Tiga keadaan ego ini itu ada ego orang tua, ada ego dewasa, ada ego anak-anak. Jadi setiap individu itu memiliki tiga pola: perilaku, perasaan, dan pemikiran yang berbeda. Nah, kalau ego orang tua itu biasanya ego orang tua itu banyak memberikan nilai-nilai, aturan, dan sikap yang dipelajari dan ditiru dari figur otoritas seperti orang tua di masa lalu. Jadi kalau ego orang tua itu kadang banyak menyampaikan nasihat-nasihat. Nah, kadang ada anak-anak yang memiliki ego orang tua. Ada anak-anak yang suka memberi nasihat-nasihat, itu juga ego orang tua. Ada juga ego dewasa. Ego dewasa itu berpikir logis, rasional, setara. Yang terakhir itu ego anak-anak. Ego anak-anak itu ya, kalau anak-anak lebih suka bercanda. Nah, mestinya orang yang sehat itu optimis, tidak berhenti pada satu titik. Dengan berjalannya waktu pasti memiliki ego anak-anak, dewasa, orang tua. Gak memiliki ego anak-anak terus kayak pengennya bercanda terus. Nah, meskipun sudah dewasa, badannya besar, pengennya bercanda terus. Nah, gak semestinya seperti ini. Kalau memang sehat, memang orang yang sehat, berarti nanti berturut-turut. Kadang ya kalau masih kecil berarti dia memiliki ego yang anak-anak, ya biasa anak-anak bercanda. Kalau udah dewasa sukanya berpikir logis, rasional, dan setara. Cuma kadang ada sudah dewasa tapi masih memiliki ego anak-anak, pengennya bercanda terus. Nah, ini berarti kurang benar. Tapi jangan sampai
fokus terus. Nah, fokus terus sampai dahinya berkerut. Nah, itu juga kurang bagus. Jadi meskipun sudah memiliki ego dewasa, setidaknya ya ada bercanda, ada juga serius, tapi tidak boleh bercanda terus atau serius terus. Nah, di sini sudah dijelaskan ada 3 ego. Ada ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak-anak. Nah, jadi di sini juga ada jenis-jenis transaksi. Transaksi itu sendiri apa? Transaksi itu adalah unit komunikasi, yaitu pertukaran pesan dari keadaan ego satu orang ke keadaan ego orang lain. Nah, transaksi itu juga terbagi menjadi 3. Ada transaksi komplementer, ada transaksi silang, ada transaksi tersembunyi. Nah, transaksi komplementer itu gimana? Transaksi komplementer itu komunikasi sehat di mana respon yang diterima oleh orang yang memberikan pesan itu sesuai. Jadi stimulasi atau pesan yang disampaikan itu mendapatkan respon yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Contoh seperti A bertanya, kapan tugas ini dikumpulkan? Nah, si B menjawab, besok tugas ini dikumpulkan di kelas. Nah, itu kan setara. Jadi apa yang diinginkan oleh A atau apa yang diinginkan oleh orang yang memberikan pesan itu balasannya sesuai. Jadi balasan yang diberikan oleh si B itu sesuai dengan yang diharapkan oleh si A, orang yang memberikan pesan. Jadi setara. Yang kedua itu ada transaksi silang. Ada transaksi silang. Transaksi silang itu komunikasi terhenti atau bermasalah karena respon yang diterima oleh orang yang memberikan pesan atau yang stimulasi itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Contoh, si A bertanya atau beri pesan, kapan tugas ini dikumpulkan, atau kapan tugas matematika dikumpulkan. Si B menjawab, kenapa sih kamu ngerepotin aku terus? Nah, itu berarti kan tidak sesuai. Dia bertanya apa, tapi dia bertanya fakta, tapi jawabannya kritikan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, makanya dinamakan dengan transaksi silang, karena tidak sesuai dengan harapan orang yang memberikan pesan. Yang ketiga adalah transaksi tersembunyi atau disebut dengan ulterior. Nah, transaksi tersembunyi ini adalah pesan yang diucapkan memiliki makna yang tersembunyi, yang mana sebenarnya ingin disampaikan kepada keadaan ego yang lain. Nah, transaksi tersembunyi ini biasanya terjadi
ketika ada dua pesan yang berbeda yang dikirim pada saat yang bersamaan. Satu pesan secara terbuka atau sosial, dan satu pesan lagi secara tersembunyi atau psikologis. Nah, pesan tersembunyi inilah yang sebenarnya menentukan hasil interaksi. Contoh, saya capek banget tapi harus menyelesaikan mengepel sampai depan rumah. Pesan tadi, ucapan tadi adalah pernyataan faktual, namun melalui intonasi atau bahasa tubuh yang menunjukkan kelelahan. Pada pesan tersembunyi itu, dia ingin dibantu atau diselamatkan sebenarnya. Nah, yang B merespon dengan menawarkan bantuan. Jadi bukan cuma didengarkan, karena yang sebenarnya yang dia inginkan itu adalah bantuan, bukan hanya mengucapkan saja. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.